Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat meneruskan kajian kitab Hikam Jawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami apa yang terkandung di dalam isi kitab ini. Seterusnya kita dapat melaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana metode sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang sentiasa muqarrabin pada Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan juga orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis kitab ini, yakni Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau, dan kita yang mengaji kitab ini Allah tempatkan kita di sisi orang-orang soleh di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pada minggu lepas kita sudah membahas satu ungkapan Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari yang hubung kaitnya dengan bagaimana sikap dan cara kita menghadapi dunia ini sehingga kita boleh menjadi orang yang lebih tenang dan lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan ungkapan beliau yang kita sangat populer, mungkin pernah mendengarnya, ijtihaduka fi man dhumina laka wa taqsiruka fi ma yutlabu minka dalilun ala intimasil basirati minka. Artinya, bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah aku ketahui bagimu daripada rizki, dan taksir engkau pada barang yang telah dituntut daripadamu daripada ibadah, menunjukkan atas ketiadaan yakinmu, dan hapus mata hati daripada kamu, kerana bahwasanya mata hati itu nur yang diperarahkan Allah Subhanahu wa taala akan dia dalam hati yang mengetahui dengan dia iradat Allah taala daripada hamba. Apabila ada hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah dan telah dibersihkan daripada karatnya agyar, dan karena inilah istighal pada yang lain daripada Allah taala, dan meninggalkan daripada yang demikian memudahkan memadamkan bagi cahaya hati dan membutakan mata hati, maka seyogianya atas melaramkan muraqabah, dan muraqabah itu pun olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sudah? Sudah paham? Panjang ya? Baik. Sebenarnya ini simpulannya sedikit saja. Qalla wa adalla, sedikit tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Ijtihaduka, ini artinya adalah perjuangan, activity yang kau lakukan dari pagi hingga petang, fi man duminaka,
Padahal apa yang kita kejar itu Allah sudah takdirkan. Pekerjaan keras, activity yang keras dari mulai pagi hingga malam kita lakukan, padahal kita tidak sadar bahwa yang kita cari itu Allah sudah takdirkan. Wa taqsiruka fima yutlabu minka, dan kurangnya ibadah yang kita lakukan padahal Allah sudah meminta kita untuk melakukan ibadah itu. Dalilun alam timasil basirati minka, ini merupakan bukti tanda bahwa hati kita sudah mati. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia dari mulai pagi hingga petang, kemudian kita kurangkan ibadah kepada Allah yang memberikan rezeki itu, dalilun alam timas, ini adalah bukti dari hati kita sudah kering, sudah mati. Nah, apa maknanya di sini? Untuk menjelaskan ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, beliau mengatakan bahwa dengan mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nura, sesungguhnya cahaya, idza dakhalal qalb, apabila sudah masuk ke dalam hati, infasakha wansyaraha, maka hati itu akan terang, akan bersinar kalau cahaya sudah masuk ke dalam hati kita. Sekarang kalau masjid ini kita off-kan elektriknya, apa yang terjadi? Gelap. Tidak terlihat apa saja yang ada di dalamnya. Gelap semua kalau kita off-kan elektrik ini. Tapi kalau kita on-kan maka terlihat semua. Di dalam hati setiap orang Islam, Allah sudah memberikan cahaya di dalamnya. Perbezaan antara kita semua, apakah cahaya itu kita manfaatkan? Apakah hati kita ini sudah di-on-kan atau masih off di dalam diri kita? Orang yang sudah mampu meng-on-kan hatinya, sampailah dia mendapatkan yang zuru min waraihi kama yang zuru min amamih. Orang yang sudah mampu meng-on-kan, menghidupkan hatinya, dia dapat melihat apa yang di belakangnya, sama dengan apa yang dia lihat di depan. Artinya apa? Tidak akan dapat melakukan aktiviti kejahatan walaupun ada di belakang tidak terlihat, karena dia sudah melihat di depannya sama dengan itu. Dan inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin dibunuh oleh Daksur dengan pedangnya dari belakang. Apa kata Daksur? Sekarang siapa yang akan menolongmu wahai Muhammad? Nabi kita tidak melihat dari belakang, tapi Nabi kita menghadap sana depan, tapi beliau melihat apa yang terjadi di belakang. Kenapa? Seperti cermin. Sudah lihat cermin? Kalau kita lihat cermin, apa yang terlihat di muka kita yang rosak, yang semua kotorannya terlihat semua. So kemudian kalau cermin ini ada dua, kalau kita di tempat potong rambut, ya sering ada yang potong rambut kan? Di depan ada cerminnya, so di belakang ada pula cermin. Kita dapat melihat apa yang bagian belakang kita dengan adanya cermin. Demikian pula kalau hati kita sudah bersih, maka sama dengan cermin dapat melihat kotoran-kotoran yang ada di belakang. Nah, ini bagi yang sudah on hatinya. Sahabat bertanya kemudian, "Ya Rasulullah, apakah ada tandanya hati yang on ini? Hati yang bersinar ini adakah tandanya?" Sahabat bertanya.
Rasulullah SAW, na'am. Beliau mengatakan na'am. Ya, ada 3 tanda bagi hati yang sudah on. Sekarang boleh dilihat nih hati kita on nggak dengan 3 tanda ini. Yang pertama beliau mengatakan alamatu qalbina, tanda hati kita yang aish, yang hidup itu, yang sedang on itu adalah at-tajafi andaril gururi. Apa artinya? Mengurangkan ketergantungan hati kita kepada dunia. Mengurangkan, bukan meniadakan, mengurangkan, at-taklil, mensedikitkan. Jadi kalau hati kita ini dikurangkan, tergantung, terkait dengan dunia, berarti hati kita sudah on. Bagaimana buktinya orang yang kurang terkait hatinya dengan dunia? Idza adzanal muadzin fa asra'a ilal masjid wa ilal musalla wa ila balai ibadat. Ketika dia mendengarkan suara azan sudah dikumandangkan, maka segera dia melepaskan pekerjaannya dan datang ke surau, datang ke masjid, datang ke balai ibadat, atau dia melakukan sembahyang di tempat kerjanya. Ini artinya hati sudah on. Tapi kalau dia mengatakan masih bata, masih banyak waktu kita masih banyak, begitu azan sudah dikumandangkan, dia lagi asyik menonton televisinya. Kenapa tidak segera? Karena mengatakan bahwa waktu ini masih panjang. Isya mulai dari pukul 7.18 hingga qoblal fajar. Panjang juga kan? Tapi ingat, man yadminuka anta isyu ila gadan. Adakah orang yang mampu menjamin kita hidup hingga kita melakukan sembahyang isya di sebelum fajar? La ahad, tidak ada. Karena itulah kata baginda Rasulullah SAW, kalau sudah ada waktu bersegeralah melakukan sembahyang. Karena tidak ada yang dapat menjamin kita hidup hingga kita melakukan sholat itu. Dan ketika engkau sedang melakukan sholat, apa kaidahnya? Sallu salata muwaddi'. Sembahyanglah kalian sekarang ini seolah-olah tidak akan dapat sembahyang isya esok malam lagi. Jadi artinya kita rasakan sembahyang yang kita lakukan sekarang adalah sembahyang terakhir kita. On hati kita sudah. Apabila Al-Quran dibaca, kita merasakan betapa ayat-ayat Allah itu menyentuh hati kita. Ini buktinya hati kita sudah on. Apabila kita yang membaca Al-Quran, kita merasakan bahwa yang kita baca ini adalah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdialog dengan Allah dengan membaca firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan dialog ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita. On hati kita. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an, lisan kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita tidak hadir di saat membaca itu, berarti hati kita masih off. Cahaya yang ada di dalam ini masih di-off-kan, belum di-on-kan. Nah, yang diinginkan adalah salah satu tandanya. Yang kedua, pertama tadi tandanya adalah apa? Mengurangi ketergantungan kita kepada dunia. Bukan berarti tidak, bukan berarti kemudian hilang sama sekali menjauh dari dunia, tidak. Kita tidak akan dapat menghilangkan diri dari dunia kecuali kita mati.
Saya yakin belum ada yang siap mati. Udah ada? Hah? Belum kan? Kalau belum, mulai dari sekarang kita siapkan diri. Kenapa? Sayyidina Ali pernah mengatakan begini. Al-mautu kababin wa kullun nas yadkhuluna. Maut itu, kematian itu seperti pintu. Setiap orang pastilah masuk dan keluar dari pintu itu. Seperti itulah maut. Dan kita akan menghadir atau mendapatkan maut itu. Kemanapun kita bersembunyi, maut itu pasti menjumpai kita. Walau fi burujim musyayyadah, sekalipun kita masuk ke dalam batu yang rapat, maut itu akan menjumpai kita di sana. Nah, yang kedua tandanya hati yang on itu adalah al-inabatu andaril khulud, sentiasa mengingat rumah yang abadi. Apa rumah abadi kita? Akhirat. Sentiasa mengingat. Jelas nih, kalau kita mensedikitkan ingat kepada dunia, berarti yang banyak ingat kepada akhirat. Tapi kalau kita balik, yang banyak ingat kita kepada dunia, berarti ingat kita kepada akhirat itu sedikit. Coba boleh dibayangkan begini, sebagai analogisnya. Allah mentakdirkan umur umat Nabi Muhammad itu 63 tahun. Kalaupun Allah memberikan lebih dari 63, alhamdulillah, itu sebuah rahmat, anugerah Allah. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki usia lebih dari 63. Allah memberikan tambahan. Allah memberikan kesempatan lebih banyak untuk beribadah. Sekarang ambil saja usia maksimal adalah 63. Kalau rata-rata umur kita itu 50, berarti yang tinggal berapa? 13 tahun. Sekarang lihat masa yang sudah kita gunakan. Kalau kita mengambil satu ini, awalnya di sini, so kemudian kita akan akhir di sini. Berapa yang sudah kita habiskan? 50 tahun. Artinya sudah lebih banyak yang sudah habis daripada yang tersisa. Mana lebih jauh, lebih dekat? Lebih dekat kita pada rumah yang abadi ini. So pertanyaannya, kalau memang kita sudah lebih dekat kepada rumah yang abadi, apa yang sudah kita persiapkan untuk pergi ke tempat yang abadi itu dan tidak akan pernah kembali lagi seterusnya di sana? Ini rumah sementara. Ternyata rumah sementara ini jauh lebih fokus kita pikirkan dibandingkan rumah abadi. Allahu Akbar. Kalau ini yang terjadi, tiba-tiba kita dipanggil Allah di saat kita jauh lebih memikirkan dunia, berarti isti'daduna ilal akhirah qalil. Persiapan kita menuju pada rumah abadi itu sangat-sangat sedikit. Kalau sudah sedikit persiapan kita, Abu Dzar Al-Ghifari beliau mengatakan, fa'akthiruz zad fa innal musafira ba'id. Wahai umat manusia, utamanya yang beriman, kita ibaratnya mau ke akhirat itu adalah untuk musafir. Kita sekarang lagi musafir, kita mau kembali ke sana. Dan ini perjalanannya amat jauh. Maka fa'akthiruz zad, perbanyaklah perbekalan untuk sampai kepada tempat ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri sampai kepada dunia yang abadi itu, jangan sampai menyesal nanti. Karena akan terjadi penyesalan orang-orang yang tidak menggunakan waktunya, memanfaatkan waktunya di dunia dengan baik. Dia akan minta kepada Allah, ya Rabbi, berikanlah aku kembali lagi ke dunia ya Allah, dan aku akan beribadah mundu wiladati ilal maut,
Aku akan lakukan semua waktu masa yang Engkau berikan ya Allah untuk beribadah kepadamu. Apa jawab Allah? Lan akuna u'iduk. Tidak akan mungkin aku akan kembalikan lagi. So, ini adalah rumah abadi. Jangan sampai kita menyesal. Perbanyaklah kita berpikir tentang rumah yang abadi ini. Jangan terlampau serius berpikir tentang sini, tapi sini kita lupakan. Ini makna dari ijtihaduka fi man duminalaka. Kita kerahkan semua masa kita untuk berpikir tentang dunia, padahal Allah sudah menggariskan. Ini loh batasan duniamu. Jadi tak payah lagi kita habiskan masa kita untuk berpikir tentang dunia, padahal Allah sudah memberikan, jumlahnya sudah ada. Tapi bukan berarti kita diam, tidak bekerja. Itu salah. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencari dan mencari. Kemudian alamat tsalis, tanda yang ketiga dari onnya hati itu adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Bersiap-siap menghadapi kematian sebelum datang kematian itu. Alhamdulillah kita sekarang setiap hari, setiap malam kita menghadiri majelis ta'lim adalah satu bentuk persiapan menuju kepada rumah abadi. Alhamdulillah setiap waktu sembahyang, waktu asar, waktu zuhur, waktu subuh, maghrib, isya, kita juga datang sembahyang ke surau, masjid dan balai-balai ibadat. Walau tidak sempat ke sana, kita sembahyang berjamaah dengan keluarga kita. Allahu Akbar. Minal isti'dad. Ini adalah bagian dari cara-cara kita mempersiapkan diri sampai kepada akhirat. Wa taksiruka. Nah, jadi ketiga itulah yang menjadi tanda onnya hati. Sekarang kita boleh lihat diri kita. Apakah hati kita ini sudah on atau masih off? Orang di antara tandanya selain tiga tanda tadi adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, di antara tanda onnya hati itu adalah ketika kakinya ringan rasanya datang ke tempat-tempat majelis taklim, ringan kakinya dilangkahkan kepada majelis-majelis zikir, ringan kakinya pergi ke tempat-tempat yang baik, itu berarti hatinya sudah on. Alhamdulillah, kalau itu yang sudah kita rasakan maka bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukur jangan berhenti datang ke majelis taklim. Kalau kita berhenti, itu maknanya hati kita sudah on, kita tutup kembali. Hati kita sudah on, kita tutup kembali kalau kita pergi berhenti datang ke majelis taklim. Kata Syekh Jamaluddin radhiyallahu anhu, suatu yang ada engkau bagi hamba itu, yaitu rezekinya yang hasil dengan dia mendirikan wujudnya. Dia menjelaskan ini, Syekh Jamaluddin menjelaskan kata-kata Tajuddin bin Athaillah Sekandari tadi. Kalau kita sudah paham bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah, kenapa kita terlalu serius mencari dia terus? Ini bezanya kita orang yang beriman dengan orang tidak beriman. Kalau orang yang beriman ada jeda, ada masa untuk kembali kepada yang menciptakan itu. Ada masa kita untuk kembali kepada yang menciptakan. Bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman, masa kembali itu adalah masa yang dikatakan mubadzir. Masa sembahyang mubadzir. Kenapa? Itu masa 5 menit itu sangat berharga dalam perniagaan. So, ingat, siapa yang memberikan uang dari hasil niaga itu? Allah. Siapa yang memberikan kita kesehatan untuk melakukan perniagaan? Allah. Kalau Allah yang memberikan dan Allah yang mengatur itu semua, kenapa kita tidak minta kepada yang memberikan dan yang mengatur itu? Kalau kesadaran kita bahwa Allah yang mengatur semuanya, maka munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mintalah kepada Dia satu-satunya yang besar, yang lain kecil. La yakun ta'akhuru amadil ata mal ilhal fid du'a mujiban li ba'sika. Ini lanjutannya. Karena kita sudah tahu Allah pemberi rezeki, maka mintalah kepada Allah yang memberikan rezeki itu. Tapi ingat, ini kita suka ajalah, suka tergesa-gesa. Kita katakan saya sudah terlampau sering meminta kepada Allah, doa saya tidak terkabul. Hati-hati. Sesungguhnya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, mereka bertanya tentang diriku, maka katakan aku ini dekat. Ketika mereka meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Tapi ingat ada syaratnya. Fa'aminu bi. Kalau kalian minta, penuhi syaratnya dulu. Apa syaratnya? Berimanlah, percayalah, yakinlah bahwa doa yang kita pinta itu akan dikabulkan Allah. Kita berdoa tapi kita tidak yakin, apa iya doa saya akan dikabulkan? Kita kemudian takut meminta. Allah padahal mengatakan, mintalah apa yang kalian ingin minta. Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Tapi ada 3 hal yang mesti dipahami makna dari terkabulnya doa. Ini supaya kita tidak salah menafsirkan bahwa doa kita tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, arti dari diterimanya doa itu adalah Allah menjawab doa kita, mengabulkan doa kita dengan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, ya Rabbi, esok anakku mau exam, berilah dia kemudahan menjawab soalan. Ini permintaan kita malam hari. Kemudian Allah berikan kemudahan pada anak kita untuk menjawab soalannya. Allah berikan langsung jawabannya itu. Itu namanya istijabatud du'a mubasyaratan bima yad'u. Dia langsung diterima sesuai dengan apa yang dia minta. Ini ada dan banyak orang yang mendapatkan itu. Banyak orang yang memperolehi apa yang dia doa, apa yang dia minta, Allah berikan langsung sesuai dengan permohonannya. Kemudian yang kedua maknanya adalah Allah yujibu mubasyaratan, Allah juga menjawab doa kita langsung. Tetapi bezanya dia menjawabnya dengan jawaban yang beza. Ya Allah, berikan aku uang. Ini kalau kita mau bicara ini langsung, berikan aku uang 100 ringgit. Oke? Ini permohonan kita. Allah tidak berikan uang itu, tapi Allah berikan kemudahan jalan-jalan sampai pada uang itu. Ini artinya Allah terima doa kita dengan menjawab langsung, tapi tidak sama dengan apa yang kita minta. Tapi Allah kabul juga, itu artinya. Itu 2 sudah maknanya. Jadi jangan ditafsirkan permintaan kita apa yang kita inginkan sama dengan apa yang Allah berikan. Sebab apa di sini dikatakan bahwa lanjutan dari kata-kata beliau, fahuwa dominun lakal ijabah. Jadi Allah yang memilihkan apa bentuk kabulnya doa. Karena Allah yang tahu. Kita mau uang, Allah memilihkan cara. Allah lebih tahu apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Ya Allah, ini pemuda berdoa, ya Allah berikanlah aku berjodoh dengan dia. Ini permohonan kita. Dan kita fokus menyebut nama perempuan yang kita ingin nikah atau kawin dengan dia. Tapi Allah kemudian menerima doa kita tidak dengan perempuan itu.
Berarti Allah sudah memilihkan kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi yang Allah inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Coba, mana lebih enak? Kira-kira kalau disuruh pilih nih, mana lebih kita sukai antara pilihan kita sendiri atau pilihan Allah? Hah? Mana? Yang kita inginkan mana? Allah yang memilihkan kita atau kita yang memilih? Allah. Orang yang cerdik, orang yang pintar, yang pandai adalah dia akan menyerahkan semuanya keputusan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih anak-anak muda suka nih. Doa kita kalau tidak diberikan beli iPhone 5, iPhone 6, wah kita katakan pada bapak kita tidak sayang. Bukan. Bapak kita lebih tahu bahwa Anda tidak perlu iPhone 6. Yang diperlukan itu Galaxy Note. Oh, ibu bapak kita lebih tahu. Itu artinya kita dipilihkan. Nah, kalau anak-anak sekarang disuruh pilih, dia pergi ke kedai sendiri, pilih sendiri. Itu artinya sama kita minta pada Allah, ya Allah aku ingin ini, kalau tidak jangan berikan. Ini makna terimanya doa tadi dua sudah. Diterima dengan apa yang kita minta, itu artinya Allah sudah meridhoi juga tuh. Apa yang kita minta, kemudian Allah berikan, berarti diridhoi apa yang kita minta. Yang kedua, diterima langsung tapi bentuknya berbeza dengan apa yang kita minta. Tapi itu juga dikabul. Yang ketiga, yang kita tidak sadar, yang ketiga ini. Doa diterima itu maknanya Allah tidak pernah tidak menerima doa. Itu konsep awalnya. Konsep pikiran kita pasti semua doa itu diterima Allah. Yang penting syaratnya adalah fa'aminu bi. Percaya, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Esa, maka sembahyanglah dengan baik. Yakin kepada Allah dia pemberi rezeki, maka carilah rezeki dan ingat pada Allah. Jangan hanya mencari rezeki tidak ingat Allah. Itu namanya yakin. Kalau kita sudah yakin, maka yang ketiga itu al-ijabah mubasyaratan walakin yaddakhiru lana fil akhirah. Nah, ini doa yang kita pinta, yang kita ingin, yang kita panjatkan kepada Allah, Allah terima juga, dikabul juga. Tapi dititip atau disimpan, diinvestkan buat akhirat, ditaruh di akhirat. Jangan berikan di dunia semuanya. Luar biasa. Sehingga dalam sebuah kisah nanti di akhirat itu ada seseorang yang didatangi oleh gunung. Seperti gunung, bukan gunung yang datang, seperti gunung pahala. Dia datang. Diberikan oleh Allah pahalanya seperti gunung. Boleh dibayangkan. Tapi kalau di Brunei mungkin tidak dapat membayangkan gunung, tidak ada gunung. Seperti bukit lah. Nah, seperti bukit dia datang. Pahala. Kemudian orang ini terheran, apa ini? Ya Allah, kata orang ini. Mahadha, ini apa ya Allah? Allah mengatakan, inilah pahala doa yang aku tidak kabulkan di dunia, sekarang aku berikan di akhirat. Allahu Akbar. Apa kata kita kemudian? Ya Allah, jika aku tahu bahwa doaku seperti ini besar pahalanya, maka aku tidak mau doa-doaku akan dikabul di dunia. Kita manusia ingin instan. Mau makan cari Indomie yang instan, mudah. Mau apa saja ingin instan. Padahal Allah dia yaddakhir lana, dia simpan di akhirat untuk kita semua. Nah, sekarang tinggal mudah memilih. Mau dapat di dunia atau di akhirat? Jawaban kita sebagai manusia biasa, di dunia akhirat juga. Oke, tidak masalah. Allah sudah memberikan itu. Tapi berdoalah, jangan malas berdoa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan semua aktiviti kita mesti ada doanya. Makan, ada doanya. Pergi ke tandas, ada doanya.
Semua aktiviti kita ada doanya. Itu maknanya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan pernah tidak berdoa apapun yang kamu lakukan. Sering berdoa, bukan banyak berdoa, sering. Sering itu maknanya adalah dia tidak terlampau panjang. Doa tidak terlalu panjang. Coba, doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai. Ini ada mau makan doanya panjang sampai doa kawin. Itu salah. Yang diminta adalah banyak-banyak berdoa, bukan panjang-panjang doa. Doa yang paling baik adalah yang kita rasakan di dalam hati kita. Kita tahu keperluan kita, maka yakinlah kepada Allah. Ingat, Allah mengatakan dalam hadis qudsi. Apa firman Allah? Ana inda zanni abdi bi. Ini makna dari aminu bi tadi. Makna dari beriman, yakin. Aku, kata Allah, berada pada prasangka hambaku. Jika hambaku setelah dia sembahyang dan berdoa, ikut pengajian, kemudian dia yakin bahwa apa yang dia minta itu aku kabulkan, maka aku akan berikan. Tapi kalau hambaku ini ragu, doa yang dia panjatkan, yang dia baca, sembahyang yang dia lakukan, baca Quran yang dia ragu, dia baca tapi dia ragu, maka aku tidak akan berikan pahala. Allahu Akbar. Jadi apa? Keyakinan. Kalau sudah melakukan, yakin insya Allah Allah akan kabul. Nah, sekarang sudah tahu kita makna terkabulnya doa, maka jangan malas berdoa. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Apapun kita lakukan, jangan pernah malu berdoa, jangan pernah malas berdoa. Terus lakukan. Anak kita kecil, anak kecil nih, seperti anak kita nih ada kecil. Setiap kita pegang kepalanya, doakan dia. Apa bunyi doanya? Pegang kepalanya di sini dan diusap begini. Ambatakallah nabatan hasana wa 'allamakal kitaba wal hikmah. Doa Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain. Ya Allah, tumbuhkan anakku, ambatakallah nabatan hasana, dengan perkembangan pertumbuhan yang baik. Wa 'allamakal kitaba wal hikmah, ya Allah ajari anakku dengan hikmah dan Al-Qur'an dan hadis. Itu kalau setiap kita pegang kepala anak kita. Tapi kalau sudah besar begini tak mungkin lah. Marah dia dipegang anak. Yang damit saja, damit. Dari mulai kecil dibiasakan. Insya Allah anak kita akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Ya, kalau yang besar-besar gini boleh, tapi dia tidur saja. Pas sudah tidur gini, dalam hatinya boleh. Ingat, doa ibu dan bapak kepada anak itulah doa yang la turaddu, tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT, tidak akan pernah tidak dikabul. Doa ibu dan bapak. Maka jangan buang kesempatan. Ada peluang untuk berdoa, doalah. Sembahyang ini adalah bahagian dari doa yang kita lakukan. Maka usahakan ketika sembahyang itu fokus terus sambil berdoa. Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Kalau kita sudah sadar bahwa rezeki itu diatur oleh Allah, maka jangan itu yang dikejar terus. Ingat sang pemberi rezeki. Bahkan beliau katakan dalam satu ungkapan lain, idza syakkar fir rizqi syakka fir razik. Man syakka fir rizqi syakka fir razik. Siapa di antara kita yang ragu terhadap rizki, berarti dia sudah ragu kepada sang pemberi rizki. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah ragu. Allah sudah memberikan ketentuan rizki kita. Tapi kembali dong minta kepada Allah yang memberikan. Kalau ya kita sudah tahu yang memberikan, kita tidak mau mendekat, supaya dapatnya. Kita sudah tahu yang memberikan rezeki Allah, tapi kita tidak mau mendekat, tidak mau minta kepada Allah, maka jangan pernah berharap akan mendapatkan rezeki sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi mau kaya, siapa mau kaya? Mudah, kalau mau kaya mudah. Minta kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Jangan minta kepada orang.
Kalau kita minta kepada orang, dia akan memberikan sekali, oke. Minta duanya, diberikan 3 kali, apa katanya? Kita kenapa malas sekali kerja? Allah sudah memberikan kekuatan pada kita, tapi kenapa kita tidak kerja? Kalau Allah sekali kita minta diberikan, 2 kali diberi semua sampai ribuan, dan sampai kita ngaleh berdoa Allah berikan. Tapi jangan pernah ada kata ngaleh untuk berdoa. Ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah sembahyang, sudah puasa, sudah haji, sudah berzakat, bersedekah, kenapa hidup saya seperti ini? Jangan bertanya seperti itu kepada Allah. Tanyalah kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan? Benarkah kita sudah sembahyang? Kan sudah pernah saya katakan di sini bahwa orang yang sembahyang itu tidak mengeluh hidupnya. Kenapa saya hidupnya seperti ini? Itu kalau ada kata kenapa saya masih hidup seperti ini, itu artinya mengeluh. Berarti lam tusalli, kata Syekh Asy-Syadzili. Berarti belum sembahyang. Jadi nikmati saja kita hidup ini. Apa yang kita cari? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang kita cari adalah ketenangan hati. Kita cari, pergi ke mall cari apa? Ketenangan hati. Coba sekarang, mana lebih tenang kita ke mall atau ke masjid? Ya kalau kita perlu beli barang pecah belah ke mall lah, tak mungkin ke masjid kan? Setelah sampai di sana, kembalilah ke masjid. Tapi yang paling disukai Allah itu adalah mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Para pemuda yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Nah, bagaimana caranya terikat dengan masjid? Di mana-mana dia diingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berada di pasar, ingat Allah. Dia tidak akan mengurangi timbangan dari sukatan dari jual belinya. Ketika berada di tukang potong rambut, dia tidak akan mengurangi cara-cara memotong rambut dengan baik. Semua karena keyakinan itu. Maka kalau kita sudah kembali kepada kitab ini, kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang memberikan itu semua, yang mengatur itu semua, jangan pernah lupakan sang pengatur itu. Allah berikan kesehatan, manfaatkan kesehatan itu menjadi kesehatan kita yang baik. Karena orang yang sehat tidak menggunakan kesehatannya, ingat, kita akan ditanya, kesehatan itu kita gunakan untuk apa? La fima takhtaru li nafsika. Nah, jadi doa yang kelihatannya tidak dikabul itu bukan tidak dikabul. Allah memilihkan apa yang mesti kita akan dapatkan, bukan kita yang milih. Tinggal kita pilih sekarang, mau dipilihkan Allah atau kita yang memilih untuk diri kita. Yang paling baik adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mengatur hidup kita. Seperti kata Syekh Syadzili radhiyallahu anhu, jangan engkau pilih daripada pekerjaanmu akan sesuatu dan pilih olehmu bahwa tiada engkau memilih, dan engkau lari daripada demikian yang dipilih, dan daripada tiap-tiap suatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Imam Asy-Syadzili mengatakan, maka pernah kan dia mengundang, Imam Syadzili hidupnya di istana. Ya, hidupnya di istana, kemudian muridnya datang, apa kata muridnya? Ya Syekh, engkau mengajarkan kami hidup sederhana, tapi engkau tinggal di dalam istana yang mewah, yang megah serba ada. Oke, kita buktikan. Dia pergi sama muridnya, ayo ikut saya. Tapi ditaruh satu gelas air. Sekarang pegang air ini, ikut di dalam kereta yang ini, yang bagus ini. Dia bawalah, dia drive kereta itu, dia keliling istana. Indah istananya. Setelah sampai kepada tempat semula, apa yang terjadi? Syekh Syadzili bertanya, bagaimana? Apakah istana itu indah? Apa kata muridnya? Bagaimana saya akan tahu istana itu indah? Saya fokus kepada air yang ada di gelas ini. Itulah saya. Kata Imam Syadzili, itulah saya.
Saya hidup di istana yang megah ini, tapi saya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semuanya. So, artinya simpulan kita bahwa ingatlah kepada yang Maha Kuasa yang mengatur kita semua. Serahkan semua kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan jangan terlalu fokus pada dunianya, tapi siapa yang memberikan itulah tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami kemudahan untuk meyakini diri-Mu ya Allah. Kabulkanlah semua permohonan kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sentiasa berada pada lingkaran yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka ya Allah, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang Kau berikan pada kami ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.